Shalom sahabatku, selamat malam untuk kita semua. Senang rasanya kita boleh saling jumpa dalam seri 100 hari berdoa. Hari ini hari yang ke-95, Senin 29 Juni 2020, dan judul pelajaran kita adalah Saya akan pergi kepada sahabat-sahabat saya. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa kami yang penuh kasih, di saat kami hendak mempelajari dari firman-Mu, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami melalui Roh-Mu yang kudus. Biarlah Engkau jamah hati kami, agar kami semakin rindu untuk memperkenalkan Engkau kepada orang-orang di sekitar kami, kepada sahabat-sahabat kami. Terima kasih atas janji bahwa Engkau akan bersama dengan kami malam ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat kita terdapat di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-13. Alkitab berkata, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Ellen G. White menuliskan, setiap anggota jemaat hendaklah merasa bahwa adalah tugas istimewanya untuk bekerja untuk orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Pelajarilah bagaimana engkau dapat memberikan pertolongan yang terbaik bagi orang-orang yang tidak berminat dalam perkara-perkara keagamaan. Saat engkau mengunjungi sahabat-sahabat dan tetangga-tetanggamu, tunjukkanlah perhatian pada kerohanian mereka, sebagaimana dalam kesejahteraan mereka. Perkenalkanlah Kristus sebagai seorang juru selamat yang mengampuni dosa. Undang tetangga-tetanggamu itu datang ke rumahmu dan membacalah bersama dari Alkitab. Alkitab yang begitu berharga dan juga dari buku-buku yang menjelaskan kebenaran Alkitab. Hal ini dipadukan dengan lagu-lagu yang sederhana dan doa yang sungguh-sungguh akan menjamah hati mereka. Hendaklah para anggota gereja melatih diri mereka untuk melakukan pekerjaan ini. Hal ini sama pentingnya dengan usaha pergi menyelamatkan jiwa-jiwa di negeri-negeri yang asing. Sementara beberapa orang merasakan beban menyelamatkan jiwa di tempat-tempat yang jauh, hendaklah banyak di antara kita, saudara dan saya, menjadi orang-orang yang bahkan tinggal di rumah, merasakan beban terhadap jiwa-jiwa yang berharga yang ada di sekitar kita, dan bekerja dengan giat untuk keselamatan mereka. Testimonies volume 6 halaman 276. Saudaraku, mari kita renungkan hal-hal yang berikut ini dari hati kita. Yesus menganggap Anda dan saya sebagai sahabat-sahabatnya. Ini tentu suatu pemikiran yang indah. Saudara bayangkan, Yesus bersedia untuk mengorbankan hidupnya untuk keselamatan kita. Dan dia berkorban bahkan saat tidak ada jaminan bahwa kita mau menerima karunia-Nya itu. Apakah Anda memiliki sahabat-sahabat yang belum mengenal Yesus? Apakah Anda merasa takut membagikan kabar tentang Yesus Kristus karena takut kehilangan persahabatan Anda? Jika Yesus bersedia untuk memberikan hidupnya, memberikan semua yang ia miliki, diberikan untuk keselamatan sahabat-sahabatnya. Bukankah seharusnya kita melakukan segala yang sanggup kita lakukan untuk menuntun sahabat-sahabat kita berjalan dengan setia bersama Yesus? Mintalah Tuhan untuk menuntun Anda, untuk memberikan cara yang terbaik bagaimana untuk terlibat di dalam penginjilan kepada sahabat-sahabat Anda. Mintalah dia untuk membukakan kesempatan-kesempatan untuk membagikan tentang iman Anda.
membagikan tentang kasih Yesus dan bagaimana supaya mereka pun mengenal rahmat Tuhan yang menyelamatkan itu. Saudara, berikut ini laporan kabar baik dari berbagai tempat. Seorang yang tidak ingin mencantumkan namanya, dia katakan, pandemi corona telah membuka mata kita tentang betapa dekatnya kedatangan Yesus. Kami berterima kasih kepada Tuhan atas 100 hari berdoa, karena kami berdoa lebih banyak saat ini. Sebagai keluarga, kami berdoa lebih sering. Dan di bulan Mei terjadi suatu kecelakaan yang mengerikan, yang seharusnya kami mengalami luka-luka berat dan serius. Tetapi puji Tuhan, kami semua keluar tanpa ada luka sedikit pun. Hari itu kami berdoa 2 kali dalam perjalanan kami. Tuhan itu setia. Seorang yang bernama Ruth A. mengatakan, saya berdoa kepada Tuhan untuk memberikan kesempatan bagi saya untuk bersaksi kepada seorang tetangga saya. Dan ia membuka pintu bagi saya untuk membagikan kabar tentang Kristus. Apa yang terjadi? Tetangga saya ini yang sakit, dia mulai percaya kepada Tuhan. Ada kabar baik dari kantor Divisi Asia Pasifik Selatan. Ada 2 doa spesifik untuk 19 orang pasien COVID-19 yang dijawab secara positif. 2 orang di antara mereka tadinya dalam keadaan yang kritis dan hanya mujizat yang dapat membuat mereka sembuh. Tapi puji Tuhan, kedua orang tersebut sembuh. Seorang yang bernama Alicia S., dia mengatakan, saya berterima kasih kepada Tuhan untuk 100 hari berdoa, sebab melalui program ini Tuhan menunjukkan kepada saya semua dosa saya yang belum diakui. Salah satunya adalah dosa mementingkan diri. Dan dosa yang lain adalah selalu berfokus pada masalah-masalah saya sendiri. Dengan berdoa setiap hari untuk orang lain, saya memiliki hati yang lebih peduli dan saya lebih mengasihi. Seorang bernama Lo R. mengatakan, saya telah berdoa sungguh-sungguh untuk bertemu seseorang untuk menerima kabar Yesus dari saya. Saya berdoa agar orang itu akan meminta saya dengan tulus. Hari ini saya mengunjungi sebuah toko dan ada seorang wanita di toko itu, dia bertanya, apakah saya memiliki traktat-traktat untuk dibagikan? Saya katakan bahwa saya memiliki banyak traktat dan saya memberikan kepada dia buku yang berjudul Kebahagiaan Sejati. Saya mendapatkan nomor telepon dari orang ini dan saya berharap akan dapat belajar Alkitab dengannya. Ini adalah pertama kali bagi saya untuk percaya kepada Tuhan seperti itu. Jemaat Rizda yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan berdoa dan saya ingin membacakan pokok-pokok doa yang perlu kita sisihkan di dalam sesi doa kita. Pertama-tama mari kita berdoa untuk teman-teman kita yang belum mengenal kebenaran. Kita minta hikmat dari Tuhan untuk membagikan Injil kepada mereka di waktu yang tepat. Yang kedua, mari kita doakan orang-orang yang merasa dikucilkan, orang-orang yang khawatir dan orang-orang yang merasa tidak berdaya. Yang ketiga, mari kita doakan sebuah gereja Advent yang berlokasi di Toronto, Kanada. Jemaat ini melayani orang-orang dengan gangguan mata yang sekaligus tempat ini menjadi pusat penginjilan di mana terjadi jalinan persahabatan baru dan juga sekaligus menjadi pusat untuk berbakti bersama-sama. Kita doakan agar pelayanan seperti ini dapat menjadi contoh bagi jemaat-jemaat lain di berbagai tempat. Yang terakhir, mari kita doakan pemimpin-pemimpin jemaat setempat, baik para pendeta, semua pengerja di tingkat conference atau daerah, tingkat uni, divisi, dan bahkan general conference. Kita berdoa meminta Tuhan untuk memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin ini, agar mereka semua boleh berhasil
di dalam pelayanan di ladang di mana mereka ditempatkan. Baik saudara-saudara sekalian, untuk 1 menit ke depan ini saya mengundang Anda untuk berdoa secara pribadi. Doakanlah pokok-pokok doa yang sudah saya sebutkan tadi. Dan jangan lupa untuk sisihkan di dalam doa ini juga orang-orang tua kita di Jemaat Risda dan orang-orang yang sedang terganggu kesehatan di Jemaat Risda ini, mereka yang sedang sakit, agar Tuhan mau menyembuhkan dan memulihkan mereka. Selanjutnya, mari kita berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang penuh kasih dan kemurahan. Engkau adalah Allah yang kami sembah siang dan malam. Engkau adalah pencipta kami, dan Engkau yang maha mengetahui masa depan kami, dan yang akan menuntun kehidupan kami mulai dari sekarang dan seterusnya. Ya Bapa, kami bawa di hadapan Tuhan beberapa pokok doa, dan kiranya sebelum kami berdoa, Engkau mau ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami, dan layakkan kami untuk bermohon dan minta daripada rahmat-Mu. Ya Bapa, kami ingin berdoa secara khusus untuk teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, mereka yang di dalam ruang lingkup pengaruh kami, agar Tuhan mau menjamah mereka, dan Tuhan mau memberikan kami keberanian dan kuasa, agar di waktu yang tepat kami pun boleh mendapat kesempatan memperkenalkan Injil kepada mereka, dan mereka boleh mengenal Engkau, ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk orang-orang di sekitar kami yang mungkin merasa dikucilkan, mereka yang patah semangat, mereka yang merasa khawatir, cemas, dan yang merasa tidak berdaya. Biarlah Engkau boleh dekat dengan mereka, pegang tangan mereka dan berikan kekuatan selalu. Teristimewa berikanlah kekuatan rohani bagi mereka. Ya Bapa, ada sebuah gereja yang berlokasi di Toronto, Kanada. Jemaat ini sedang melayani orang-orang yang terganggu penglihatannya. Dan tempat ini Tuhan menjadi pusat di mana terjadi pertemanan-pertemanan baru. Dan tempat ini menjadi tempat di mana mereka menjangkau orang-orang agar mengenal Tuhan, dan mereka beribadah di tempat itu juga. Ya Bapa, biarlah jemaat ini menjadi teladan bagi banyak jemaat, boleh mempersiapkan suatu tempat di mana mereka menjangkau orang-orang untuk mengenal Engkau. Ya Bapa, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin jemaat setempat, mulai dari gembala jemaat, tua-tua jemaat, semua pengerja di tingkat conference atau tingkat daerah, bahkan di tingkat divisi, di tingkat uni, di tingkat general conference. Ya Tuhan, berkatilah pemimpin-pemimpin kami ini. Berikan mereka hikmat dan kuasa dari surga, agar mereka boleh menjalankan pelayanannya dengan tuntunan-Mu di ladang yang Engkau sudah tempatkan mereka. Biarlah mereka boleh berhasil dan nama Tuhan dimuliakan. Banyak jiwa-jiwa boleh semakin dipersiapkan bagi kerajaan surga. Ya Bapa, kami berdoa untuk orang-orang yang sakit secara khusus di Jemaat Risda ini, di Jemaat Tuhan. Mereka yang sedang terganggu kesehatan secara fisik, kiranya Engkau akan dekat dengan mereka, jamah tubuh mereka dengan kuasa penyembuhan-Mu, agar suatu kali kelak mereka boleh sembuh dan pulih, dan nama Tuhan dimuliakan dan dibesarkan. Berikanlah kekuatan secara jasmani dan teristimewa pemulihan secara mental dan rohani. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas jemaat Tuhan di Risda ini boleh menjadi berkat
bagi orang-orang di sekitar mereka. Dan setiap anggota jemaat boleh menjadi teman, boleh menjadi sahabat yang menuntun orang datang ke kaki Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas kebaikan dan rahmat-Mu. Jawablah doa dan seru kami ini sesuai dengan kebesaran dan anugerah-Mu saja. Karena kami sembahkan ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.